Salam sehat Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Hari Ini. Bersama saya Dodi Hasanuddin dan di samping saya sudah ada tamu istimewa, Komisioner KPU Kota Depok, Bang Diki Hadiwijaya. Beliau Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan. Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Depok. Nah ini nih orang yang bertanggung jawab terhadap suara. Nah, suara itu bukan suara ini ya, tapi suara pemilihan. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Waduh, kayaknya walaupun capek tetap semangat nih. Siap. Wah, beliau ini dari tadi pagi sampai sekarang masih muter-muter nih. Ya. Karena untuk menyukseskan pilkada di Kota Depok. Bang, hari ini kayaknya tadi saya dapat bisik-bisik ada pembekalan anggota KPPS ya? Betul. Apa sih yang dilakukan dalam pembekalan itu? Ya, alhamdulillah hari ini kan memang tanggal 7 November 2024 ini kan hari di mana pelantikan KPPS secara serentak. Oh, serentak ya? Serentak di Indonesia. Oh, di Indonesia. Betul. Dan khususnya di Depok, ini kan pelantikan untuk di Kota Depok itu ada sekitar 19.341 orang KPPS yang dilantik. 19.341 orang. hafal banget. 341 dari 2.763 TPS. 2.763 TPS. Bisa, emang apa di otak. Ya, lanjut Bang. Ya, jadi ketika pelantikan tadi, kemudian diteruskan ke bimbingan teknis kepada anggota KPPS. Kami, artinya saya, itu memesankan kepada seluruh anggota KPPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya nanti, itu harus juga dilakukan secara baik dan benar. Baik dan benar artinya apa? Artinya fungsi tugas KPPS itu kan ada tugas ketuanya, kemudian ada anggota-anggotanya tuh, dari anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu kan juga harus dilakukan sesuai dengan fungsinya. Jadi apa tuh? Kalau ketua tugasnya apa? Nah, terkait dengan ketua, ini kan dia memimpin rapat pemungutan suara. Jadi dia ketua ini ketika pertama jam 7 dibuka, itu juga dia harus memimpin pemungutan suara. Nah, itu memimpin untuk berjalannya di TPS itu dengan baik. Gitu. Dan terus kemudian, anggota? Kalau untuk anggota 2 itu dia membantu ketua untuk pelipatan, kemudian untuk pengecekan surat suaranya. Karena kan ketua KPPS itu harus menandatangani semua surat suara yang ada di TPS. Nah, itu jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai ada yang tidak ditandatangani, dan itu menjadi peristiwa. Nah, itu ditulis di kejadian khusus. Nah, itu tugas kedua, anggota kedua, dan sama yang ketiga itu membantu ketua untuk pengecekan surat suara. Gitu. Jadi benar-benar ya, di seorang ketua dan anggota itu saling bekerja sama untuk menyukseskan penghitungan suara ya. Betul. Nah, Tribuners ini terkait hal penting nih soal suara. Nah, apakah KPPS, ketua KPPS dan anggota PPS itu dibekali tentang bagaimana surat suara itu sah atau tidak? Betul. Nah, untuk BIMTEK hari ini memang kita melakukan memberikan pembekalan kepada KPPS itu terkait fungsi dan ininya, kemudian juga terkait dengan suara-suara sah dan tidak sah. Itu bagaimana bisa mengklasifikasikannya. Nah, terkait dengan suara sah, itu yang penting ada di dalam kotak. Dan dalam kotak misalkan dari paslon, itu dalam kotaknya itu dia harus mencoblos di situ. Bagaimana kalau misalkan dia mencoblosnya di garisnya? Kalau itu dia masih bisa mengenai garis, dan itu masih sah.
Garis itu maksudnya masih masuk ke dalam atau garis keluar? Garis ke dalam ataupun keluar, yang penting dia masih menempel garis itu masih sah. Masih sah. Masih sah. Kecuali dia sudah di luar garis. Itu nggak sah. Itu nggak sah. Oke. Gitu. Jadi kemudian misalkan ada satu paslon itu dicoblos 2 kali di dalam satu kotaknya, itu tetap sah, dihitung tetap satu. Oh, tetap sah ya? Tetap satu. Kecuali dia mencoblos dua-duanya, 2 paslon. Misalkan kayak di Depok nih ada 2 paslon, dia dicoblos dua-duanya, itu tidak sah. Nah, gitu. Kemudian dicoblos di luar dari kotak, di luar dari misalkan kotak garis paslon, nah itu baru tidak sah. Oke. Bang, bagaimana kalau ada misalnya saya nyoblos, terus saya tulis oke, gitu. Sah nggak tuh? Selama substansinya itu, kan kita menghitung coblosnya. Iya. Selama substansinya tidak tidak, ya selama dia masih coblosannya itu tidak, misalkan Tidak melanggar aturan gitu ya? Itu nggak apa-apa, tidak melanggar aturan, itu nggak apa-apa. Jadi nggak masalah kalau tulis Nggak masalah. menang gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu kan tidak mengurangi substansinya. Oke. Yang penting dia memilihnya dengan mencoblos gitu. Iya. Ini ahli strategi nih. Bagaimana surat suara tetap sah, surat suara itu bisa menjadi sah ya dengan cara memberikan pembekalan kepada petugas KPPS dan anggota KPPS. Ini kayaknya memang cocok karena beliau ini lulusan Magister Universitas Pertahanan loh, yang ada di Bogor loh. Wih, jurusannya nggak main-main. Ekonomi pertahanan. Nyambung nggak sih ekonomi pertahanan dengan Fakultasnya manajemen pertahanan. Oh, fakultasnya manajemen pertahanan. Program studinya ekonomi pertahanan. Nah, itu nyambung nggak sih dengan sekarang ini kan pertahanan juga nih. Ya sebetulnya kalau kaitannya tetap ada. Masalah demokrasi ini kan kalau misalkan ada situasi yang mengancam demokrasi, artinya kayak kerusuhan, itu kan masuk juga ke stabilitas nasional. Oke. Itu mengancam juga keamanan nasional kan gitu ibaratnya. Iya benar. Cocok nih berarti Mas David, Mas lagi. Bang David ini cocok nih di bagian sini Diki, nih. Mas. Hah? Diki. Oh iya Mas Diki ya. Maaf Tribuners. Saya terlalu semangat soalnya. Oke, tadi udah spill beliau ini lulusan Magister Universitas Pertahanan ya. Bang, tadi bicara surat suara sah ya kan. Nah, nanti kan penghitungan suara itu disaksikan oleh saksi. Nah, itu aturannya gimana? Saksi itu? Saksi ini yang pertama dia harus mendapatkan mandat. Oke. Mandat ya. Dari pasangan calonnya. Nah, saksi ini setiap paslon boleh satu saksi. Setiap paslon satu saksi. Boleh. Oke. Nah, kemudian ataupun dia bisa beririsan dengan, kan sekarang juga bukan hanya wali kota ya, itu kan gubernur sama wakil gubernur. Nah, ini juga dia bisa juga beririsan sama yang gubernurnya. Misalkan satu saksi, dia bisa menjadi saksi di kota, wali kota sama wakil wali kotanya. Kemudian di gubernurnya juga dia bisa menjadi saksi gubernur dengan membawa mandat. Artinya kalau misalkan di gubernur itu ada 4, berarti kan dia membawa 2 mandat kan? Satu saksi misalkan bawa 2 mandat. Tapi kalau dia masing-masing saksi tidak beririsan nih, berarti ada 6 orang. Oh. Ya dong. Nah, wali kota paslon 2 ditambah 4 gubernur kan gitu. Iya, benar. Ada 6. 4 ya. Iya. Oh. 4. Jadi 4 kalau lebih dari 6? Lebih dari 6, ya itu dia saksinya siapa? Saksi pernikahan. Jadi nggak boleh ya? Iya. Itu petugas atau ketua KPPS bisa melarang ya? Oh iya. Karena kan ditanyakan oleh ketua KPPS, ini saksi atas paslon yang mana, kan gitu. Kemudian keabsahannya apa, kan gitu. Dan itu ditujukan dengan mandat. Mandatnya dari mana? Misalkan boleh nggak sih, misalkan satu paslon ngirimnya 2 orang, misalkan gitu. Terkait dengan di PKPU boleh maksimal 2 orang satu paslon. Nah, tapi ini juga harus diberikan mandat yang jelas. Kan mandat itu tanda tangan aja, pakai cap jempol, pakai cap apa? Ya artinya di sini kan
paslon itu sudah membentuk tim gabungan dengan kopnya masing-masing yang sudah disahkan oleh yang sudah diinformasikan ya, disosialisasikan kepada KPU bahwa ini kop paslonnya. Jadi memang verifikasinya di KPU ya? Betul. Nanti kan terkait dengan mandat ini kita akan informasikan terkait keabsahan dari mandat tersebut. Selain saksi kan ada juga petugas keamanan. Betul. Ya. Betul. Kemudian pengawas ya. Betul. Pengawas TPS, PTPS. Itu gimana tuh perannya? Ya, terkait dengan PTPS, ya kita kan setiap satu TPS kan ada satu PTPS, pengawas TPS. Yaitu juga yang akan mengawasi bagaimana berjalannya dari pemungutan sampai ke penghitungan suara di TPS tersebut. Nah, terkait dengan misalkan adanya keberatan dari saksi, itu kan juga PTPS juga mengawasi bagaimana misalkan adanya ya hal-hal yang memang terjadi di TPS. Karena gini, karena tanpa adanya pengawas kita juga merasa tidak dianggap mungkin tandanya tidak netral dan sebagainya. Cuman pengawas ini memang kita butuhkan supaya ada point of cara fungsi dari pengawasan tersebut di TPS. Takut juga kan ada keributan. Betul, mungkin nanti kalau nggak ada pengawasnya kan, ini ada yang nggak puas, betul. Karena kan head to head ya. Betul. Kan kita tadi lakukan menitipkan pesan, apapun yang terjadi di TPS, artinya kekurangan suara-suara, kemudian kesalahan bukan kesalahan pencoblosan ya, artinya berapa suara tidak sah, dan itu juga dituliskan di kejadian khusus. Pokoknya yang terjadi di TPS harus ditulis. Kalau ada di suatu TPS, ini kan lagi musim hujan nih, angin ribut. Betul. Terus TPS-nya ketiup angin misalnya, itu bagaimana tuh? Ya, terkait dengan force major ya, itu kan bisa dilakukan namanya pemungutan suara lanjutan. Atau ulang kan gitu. Nah, terkait dengan ini, kalau lanjutan biasa terkait dengan force major, banjir, kemudian gempa dan sebagainya. Kalau memang itu juga sudah ketika berjalannya pemungutan suara, kemudian ada force major dan memang terkait dengan peralatan yang ada di TPS itu bisa diselamatkan, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang itu force major yang memang itu tidak bisa diselamatkan, itu masuknya ke suara ulang. Suara ulang ya. Betul. Jadi nanti ada penghitungan pencoblosan ulang ya. Betul. Kalau memang ada bencana alam atau hal alam. Bang, bagaimana dengan TPS khusus? Ada nggak? Di Kota Depok ada TPS lokasi khusus ya. Itu ada di Rutan Cilodong. Sama di pesantren Kotrunada. Ada? Ada. Luar biasa. Jadi itu buat santri-santri ya? Iya, santri-santri. Satu TPS di Kotrunada, di pesantren, 2 TPS di Rutan. Jadi hanya 2 lokasi? Hanya 2 lokasi itu. Kalau rumah sakit? Rumah sakit saat ini, karena kemarin ada aturan dari KPU RI bahwa apabila dalam pemilih di rumah sakit tersebut itu tidak mencapai 100 orang, maka dia bisa memilih di TPS sekitarnya. Jadi kalau misalkan rumah sakit UI dulu di pemilu 2024 itu dia ada, cuma sekarang tidak ada karena pemilihnya itu kurang dari 100 orang. Kurang dari 100 orang. Karena kan kebanyakan juga pekerja di rumah sakit juga orang yang dari luar Depok. Gitu. Jadi memang kita disarankan untuk di luar rumah sakit, TPS-TPS yang terdekat. Itu kalau TPS kayak di rumah sakit itu bukan tugas khusus pasien yang mungkin H-3, amit-amit ya, terjadi kecelakaan atau apa gitu. Itu juga operasi. Betul. Kan kita sediakan untuk misalkan kalau dulu di rumah sakit itu untuk keluarga pasien yang menunggu, kemudian untuk karyawan yang di rumah sakit tersebut kan gitu. Nah, kalau sekarang karena jumlah pemilihnya itu
lebih sedikit. kurang dari 100, Iya. kita tidak bisa menyediakan TPS di lokasi tersebut. Oke, jadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Kalau di rumah sakit itu terdata ada 100, Ada 100 atau lebih, iya, nah, itu baru disediakan. baru sediakan. Kalau tidak memenuhi kuota, mereka ke TPS terdekat. Oke, dengan membawa KTP. KTP aja. Betul, Oke. KTP. Jadi Depok. Tribuners atau warga Kota Depok yang saya sih tidak mendoakan yang sedang berada atau terkena musibah di rumah sakit dan ingin menyalurkan hak suaranya bisa datang ke TPS terdekat ya. Iya. Dan ini Membawa kan KTP. memang kalau untuk di divisi data dan informasi itu kan dilakukan proses pindah memilih. Surat pindah memilih. Oh, oke. Jadi kalau misalkan tadinya kecamatan domisilinya di Pancoran Mas, dia mau memilih karena sini misalkan UI daerah Iya. Beji kan, Iya. kecamatan Beji, dia harus pindah memilih karena apa? Tugas. Oh, Gitu. tugas menjaga orang tua. Ya misalkan tugas sebagai perawat, Iya, ya. gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalkan yang tadi keluarga pasien nih, dia mau mencoblos di Beji, nah, sedangkan domisilinya di Cilodong, karena kan disesuaikan dengan TPS nih. Iya. Nah, dia memang sebetulnya harus memilih di Cilodong. Oke. Jadi memang harus disesuaikan dengan tempat dia Dia tinggal, data, betul. atau kalau memang ini harus pindah tempat, pindah memilih. Pindah memilih. Jelas ya Tribunersnya. Tribuners, nah ini terkait pengamanan juga nih, beliau cocok nih kayaknya. Ini kan biasanya nih surat suara dari TPS ke kecamatan ini kan ada perjalanan nih. Ada jarak yang harus ditempuh. Takutnya di jalan ada rampok atau gimana, rampok surat suara. Ini gimana Bang? Ya, terkait dengan pengiriman pengiriman logistik dari TPS itu kan juga pertama dari TPS ke kelurahan, itu juga dikawal oleh petugas KPPS beserta PTPS-nya. Oke. Itu dikawal oleh mereka. Kemudian di gudang kelurahan itu kan memang juga dijaga oleh aparat kepolisian. Oke, aman ya? Aman lah, aman. Terkait dengan ini, insya Allah tidak ada hal-hal yang memang di luar. Ya, kita berharapnya jangan ada lah. Enggak, takutnya petugas petugas TPS-nya cantik gitu, ada yang ngikutin. Nah, kemudian dari pengiriman dari kelurahan kemudian ke kecamatan juga dikawal oleh kalau di ini kan di kelurahan kan ada PKD ya. Pengawas kelurahan dan desa gitu. Nah, kemudian di kecamatan juga ada Panwascam, pengawas kecamatan gitu. Jadi aman, kita memang berkoordinasi dengan Bawaslu, artinya Bawaslu di bawah jajarannya juga kita berkoordinasi. Apalagi petugas atau kepolisian senjata lengkap ya. Oh ya. Jadi jangan coba-coba loh. Jangan coba-coba. Jangan main-main ya. Nah, Tribuners ini yang paling penting juga nih. Ketika penghitungan suara kan beda ya. Kalau pileg itu mungkin penghitungan suaranya butuh lama waktu. Betul. Bisa sampai malam ya. Betul. Tapi kalau pemilihan wali kota gubernur mungkin nggak sampai malam ya. Kemungkinan tidak sampai malam. Iya. Karena kan memang atau sampai dini hari mungkin ya enggak ya. Semoga tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Iya. Memang menjadi tantangan kita saat ini adalah kalau dulu kan banyak ya kotaknya, karena berbeda pemilihan. Betul, ada DPRD kota, RI, provinsi, DPD, sama presiden kan gitu. Kalau sekarang kan wali kota sama gubernur. Cuman dua ya? Cuman dua, artinya dua pemilihan kan gitu. Namun yang menjadi tantangan sekarang itu kan satu TPS itu kan karena di aturan di KPU RI, PKPU itu 600. Kalau dulu kan pileg kan 300. Iya. Kan? Karena sekarang 600 artinya pemilihnya lebih banyak. Nah, semoga aja memang ini tidak sampai malam. Nah, karena karena cuma di penghitungannya aja nih. Namun dari beban
pemilihannya itu kan berkurang. Iya. Khawatirnya ada yang masuk angin gitu. Nah, kita juga memang kita sampaikan kepada KPPS dalam memberikan undangan pemberitahuan itu kepada masyarakat, artinya DPT yang terdaftar di TPS tersebut, itu juga harus benar-benar diinformasikan jamnya. Iya, Gitu. harus ya. Harus, supaya yang datang ke TPS sesuai dengan jamnya. Jadi nggak numpuk. Nggak numpuk di TPS, kan kasihan. Antri panjang kan gitu kan. Ya. Kalau ada penyanyi sih enak ya. Iya, Bisa joget-joget, sambil nunggu ya nggak? Nah, yang paling penting juga nih, itu kan setelah selesai penghitungan ya, itu dilaporkan ke Sirekap ya. Nah, untuk penghitungan suara, alat bantu penghitungan suara itu menggunakan Sirekap. Oke. Nah, ini kan basisnya teknologi ya. Iya. Nah, dan di pemilu tahun 2024 pileg kemarin juga dipakai tuh Sirekap tuh. Sirekap siapa sih? Aplikasi ini memang arahan dari KPU RI juga untuk tetap digunakan. Oke. Namun masih menjadi pertimbangan dari Komisi 2 kalau dengar DP kan. Iya, karena belum diputuskan sebetulnya kan. Iya. Cuman dari arahan dari RI tetap menjadi alat bantu utama. Oke. Bukan alat beneran ya. Maksudnya bukan hasil ketetapan ya. Betul. Alat bantu. Alat bantu. Yang menjadi otentiknya kan plano. Iya, plano. Gitu, plano. Cuman ini alat bantu untuk bisa mempercepat penghitungan di kolektif rekapitulasinya di setiap tingkatan. Kan kita melakukan rekapitulasi tiap berjenjang ya. Iya. Karena di TPS itu, di KPPS itu digunakan aplikasi Sirekap Mobile yang digunakan pakai handphone. Handphone ya? Ya, jadi di foto-foto kan untuk yang planonya itu difoto, kemudian dikirim ke melalui aplikasi Sirekap. Oke. Dan itu udah langsung nyambung ke servernya di KPU RI. Oh, langsung ya? Iya. Langsung itu. Bukan lagi ke Depok lagi nih transit, enggak, langsung ke Depok. Jadi langsung ke RI. Tol Jagorawi ke KPU. Jadi data yang nanti memang seperti pileg kemarin disajikan di info pemilu. Oke. Gitu. Nah, terkait itu saya kalau yang old mungkin agak bingung ya. Nah, itu pembekalannya sudah dilakukan belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Karena kemarin gini, kita sudah melakukan training of trainer. Oke. Kepada PPK. Oke. Panitia Pemilih Kecamatan. Nah, Panitia Pemilih Kecamatan ini juga melakukan training of trainer kepada PPS. Oke. Panitia pemungutan suara yang di kelurahan. Dan mereka juga sekarang melakukan BIMTEK kepada KPPS. Oke. Yang sudah dilantik. Yang hari ini memang masih berlangsung. Hari ini masih berlangsung. Masih berlangsung. Pelantikan tadi jam 7 itu di daerah Cinere sama di Limo itu masih pelantikan. Nah, pelantikan sekarang iya. Saya nggak diundang ya? Abang terdaftar enggak? Oh, iya. Terus. Nah, kemudian melakukan pembekalan di BIMTEK ini, melakukan pembekalan terkait dengan fungsi dan tugasnya KPPS lah. Oke. Jadi tidak akan error ya. Maksudnya petugas itu akan cepat dan tahu apa yang harus dilakukan ketika mengupload laporan itu ke Sirekap Mobile. Betul, gitu ya. Betul. Jadi kalau di KPPS ada Sirekap Mobile, di tingkat kecamatan adanya Sirekap Web. Wah, jadi udah di web base. Udah ada orang gini-gini ya? Iya. Kalau di TPS begini-begini. Kalau di kecamatan gini-gini. Jadi memang udah top lah nih. Iya. Nah, kemudian terakhir nih Bang. Setelah dari PPK ke KPU ya? Betul. Itu Abang juga ya? Penghitungan suara? Kalau di tingkat di KPU, kita KPU Depok yang akan melakukan rekapitulasi. Oh, oke. Gitu. Jadi memang terkait dengan rekapitulasi penghitung itu teknis. Teknis ya? Ya, di
di divisi teknis dan penyelenggaraan. Oh. Dan sekarang aplikasi Sirekapnya itu di divisi data dan informasi. Oke. Jadi kita berkolaborasi dengan divisinya Pak David, itu kita kolaborasi terkait dengan penghitungan, rekapitulasi di teknis, kemudian untuk yang foto-foto dan ininya itu di Datin. Oke, keren. Tribuners, nah kita berikan kesempatan kepada Bang David. Diki, Bang. Bang Di, maaf. Pesan kepada warga Kota Depok saat berada di TPS. Silakan. Ya, terkait dengan pesan saya kepada seluruh warga Depok untuk datang ke TPS hari Rabu tanggal 27 November 2024, pastikan membawa KTP. Kalau tidak membawa KTP, menggunakan biodata kependudukan. Dan itu harus coblos di TPS karena suara Bapak Ibu masyarakat Kota Depok itu sangat berharga. Itu aja, Bang. Oke, sip. Kita doakan pemilu Kota Depok berjalan lancar. Amin. Pilkada Depok tetap tertib dan aman. Amin. Dan tingkat partisipasi tentu sesuai harapan ya. Amin. 80%. 80%. Demikian bincang-bincang kami bersama Bang Diki Hadiwijaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Oke.